Para kanca misteri Timur Bumi, akhir-akhir ini kita setiap saat disuguhkan oleh sebuah kasus yang sekarang lagi sangat hits atau yang sedang terblow up ke permukaan, yaitu sebuah peristiwa yang itu sejoli yang bernama Eki dan Vina, para kanca. Dan suka atau tidak suka, peristiwa itu terblow up kembali setelah 8 tahun karena sebuah peristiwa kesurupan. Suka atau tidak suka, sekali lagi saya garis bawahi. Adapun peristiwa kesurupannya benar atau tidak yang terjadi dalam seseorang yang bernama Linda itu adalah urusan belakangan. Akan tetapi peristiwa ini terblow up karena sebuah peristiwa dalam tanda kutip yang diberi nama sebagai kesurupan. Suka atau tidak suka. Lalu apa hubungannya dengan video kali ini? Dan kita akan membahas peristiwa kesurupan dalam sudut pandang ilmiah dengan maksud supaya pemegang metodologi ilmiah tidak terlalu arogan, para kanca. Karena ini adalah sebuah peristiwa misteri Timur Bumi. Baik, para kanca, tonton videonya sampai habis dan kita akan sama-sama membahas peristiwa yang bernama kesurupan atau apapun itu. Selamat menyaksikan, para kanca. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis, Sakar Pahan, Sarinane, Sawika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kesanala, Yahu Allah, Yahu Sebelum kita melanjutkan video ini, sebaiknya kita simak dulu cuplikan-cuplikan video yang ini, para kanca. Jadi di sini tentunya peran penting dari yang kita lihat ya dari analisa kacamata metafisika saya itu jin korinnya, gitu loh. Tapi begini, secara akal sehat, mungkin akal normal saja ya begitu. Rasa-rasanya sulit sekali untuk mempercayai, memverifikasi hal-hal tersebut terjadi. Ini sebenarnya prosesnya seperti apa? Kita bedah satu-satu ya. Ini prosesnya seperti apa ketika tadi Anda katakan bahwa jin begitu ya, memasuki suatu tubuh manusia, akhirnya mengungkapkan suatu. Ini secara akal sehat, pikiran kita, logika, agar masuk seperti apa? Jin ini kan dasarnya dalam pandangan metafisika ini kan energi. Sampai akhirnya malam, temannya jam 1 malam gitu. Temennya almarhumah. oh ngasih tahu Nggak tahu tadinya ya, saya kemasukan kenapanya nggak tahu. oh temennya di mana yang kemasukan itu? Ya di rumah temennya. Siapa namanya? Linda. Di rumahnya Linda. Iya. Kemasukannya. Iya. Kasurupan. Luka yang dituduhnya sama yang diceritakan kesurupan Hampir sama. Jadi petunjuknya dari situ. Iya. Ini kasus Subang juga ada kesurupan juga. Kasus apa? Kasus Subang yang pembunuhan kesurupan. Oh iya, yang suami Bu Nising. Iya, kesurupan juga. Suami Bu Nising dan anak gara-gara kesurupan juga kan programnya. Iya, kesurupan juga. Tapi kan peristiwa pidana itu pijakannya kan bukan kesurupan. Pijakannya kan sudah dijelasin alat bukti, saksi lebih dari 2, kan seperti itu penjelasan kepolisian ya. Itu kadang aku bilang, aku sampai dapat panggilan ke Polda, mau minta apa ke aku gitu. Kalau pada saat saya keadaan sadar gini, saya nggak bakalan tahu apa-apa. Ya, paling hanya tahu satu, yang tadi katanya itu. Ya, tentang kerasukan sendiri dalam Islam itu memang dikenal dan itu memang ada. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang sudah meninggal, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, saya katakan. Kecuali itu hanyalah jin, entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk. Kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan.
kerasukan ya, Iya, sangat tepat. kerasukan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Saya miris ketika ada orang yang mempercayai itu adalah ruhnya Mbak Vina. Karena yang namanya ruh orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan. Dari video-video itu kita lihat bagaimana bingungnya ekspresi-ekspresi ketika orang-orang itu menyebut kata kesurupan. Nah, bingungnya dalam arti dirinya berkata bahwa saya harus apa setelah menyebut kesurupan ini gitu, para kanca. Karena fenomena kesurupan ini sering terjadi akan tetapi tidak begitu dekat dengan batin orang-orang yang ada di negeri kita ini, para kanca. Padahal peristiwa ini sangat dekat gitu. Akan tetapi ketika ada di ranah permukaan, maka peristiwa ini akan menjadi bisa dianggap sebagai sebuah lelucon. Karena apa? Berdasar bahwa peristiwa kesurupan ini adalah bukan sebuah peristiwa saintifik atau ilmiah. Sebelum kita melanjutkan membahas peristiwa kesurupan atau apapun namanya sesuai dengan wilayahnya masing-masing, kita akan memberi pondasi kepada batin kita, yaitu yang pertama adalah setiap saat kita selalu dihadapkan oleh dua hal, para kanca, yaitu sadar dan tidak sadar. Lalu kemudian ilmiah dan klinik. Sering dibahasakannya seperti itu. Sering dibahasakan juga sebagai logik dan tidak logik, seperti itu, para kanca. Lalu kemudian kuasa dan tidak kuasa. Kita selalu dihadapkan dua hal itu. Satu sisi kita berkuasa atas diri kita, akan tetapi sisi lain kita sering menemui kita tidak mempunyai kuasa atas diri kita sendiri atau atas peristiwa kita sendiri. Jadi kita memiliki dua peristiwa, yaitu kuasa dan tidak kuasa, para kanca. Kemudian selanjutnya wujud dan gaib, para kanca. Dan yang paling ujung adalah ada dan tiada. Oke. Kedua hal tadi, antara sadar tidak sadar, lalu kemudian klinik dan ilmiah, atau kebalikannya ilmiah dan klinik, atau kemudian ada dan tiada, kuasa dan tidak kuasa, itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita setiap saat mendapati dua hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam perspektif saya, lagi-lagi ini disclaimer bahwasanya bukan berarti Misteri Timur Bumi mengajak para kanca untuk berpikir klinik dan meninggalkan ilmiah. Tidak, para kanca. Tetapi kita akan mendalami sebuah peristiwa. Kita zoom out dulu bahwasanya antara klinik dan ilmiah kita tuh bisa pantau keduanya, para kanca. Kita bisa pantau keduanya. Dan di sini Misteri Timur Bumi pun, saya di Misteri Timur Bumi ini tidak bermaksud untuk memprovokasi untuk meninggalkan ilmiah menuju klinik, tidak gitu, para kanca. Akan tetapi goalsnya adalah membuat keduanya menjadi rukun, seperti itu. Rukun di dalam batin kita, para kanca. Kenapa demikian? Karena kita pasti selalu menemukan dua hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari atau tidak disadari. Habis itu kita perlahan-lahan menyadari kedua hal ini, para kanca. Sadar itu adalah adik dari tidak sadar, para kanca. Kalau kita gitu ya, dari 0 tahun sampai sekian tahun, sadar kita berapa lama sih? Lalu dari 0 tahun ini ke belakang, kita ada di mana? Kesadaran kita di mana? Tidak ada. Jadi tidak sadar adanya lebih dahulu
di dalam diri kita. Lalu kemudian sadar belakangan. Jadi ketika kita umurnya berapa, misalnya 30 tahun gitu ya. Lalu kita sadarnya di umur 10 tahun, berarti kita itu baru 20 tahun sadar para kaca. Nah, yang dari 10 tahun ke belakangnya, kita sudah berada di ranah tidak sadar. Artinya, sadar itu munculnya belakangan. Sebelumnya tidak sadar. Berarti, tidak sadar adalah kakak dari sadar. Seperti itu para kanca. Lalu selanjutnya kita kerucutkan kembali ke peristiwa ini. Ilmiah ini adalah sebuah kemasan, sebuah metodologi yang sifatnya tuh mengemas sesuatu yang berantakan lalu kemudian dikemas dan disepakati bersama dan semuanya mengiyakan, yang kemudian disebut sebagai peristiwa objektif. Itu adalah munculnya belakangan para kanca. Metodologi sebelumnya itu adalah metodologi yang kemudian disebut sebagai klinik. Balik lagi ke sebelumnya, bahwa ada istilah yang kita labeli sebagai tidak sadar itu karena setelah kita sadar para kanca, setelah si adiknya lahir, baru kakaknya kita labeli sebagai peristiwa tidak sadar. Begitupun demikian dengan peristiwa ilmiah atau metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah itu lahirnya belakangan, akan tetapi peristiwa klinik ini, metodologi yang sering disebut sebagai klinik ini, dilabeli sebagai klinik ketika metodologi ilmiah sudah hadir di dalam kehidupan manusia para kanca. Jadi artinya metodologi ilmiah adalah adik daripada metodologi klinik. Seperti itu para kanca. Suka atau tidak suka, metodologi ilmiah atau scientific itu adalah adik daripada metodologi klinik para kanca. Dan metodologi klinik itu disebut sebagai klinik itu setelah metodologi ilmiah lahir. Kenapa demikian? Karena karakteristik metodologi ilmiah itu adalah mengemas, merapihkan sesuatu. Oh ini namanya ini, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini. Ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini. Bahkan dualitas ini pun diilmiahkan oleh seorang filsuf gitu ya. Kalau nggak salah namanya itu Erich Fromm ya. Itu bahwa hal ini itu disebut sebagai dilematis eksistensial para kanca. Dilematis eksistensial. Kenapa demikian? Jadi Erich Fromm itu membahas bahwasanya manusia itu suka atau tidak suka dia bagian dari binatang. Kenapa? Karena sehari-harinya itu sama dengan binatang. Harus dipenuhi kebutuhan makannya, minumnya, gitu loh. Lalu kemudian makan, minum, kemudian seks, berkembang biak. Dan itu tidak ubahnya seperti binatang. Lalu kemudian, tapi manusia dituntut harus menjadi seorang manusia yang rasional. Seperti itu para kanca. Lalu kemudian hidup dan mati. Satu sisi manusia sudah dipastikan akan mati. Akan tetapi sisi lain manusia harus bertahan hidup. Ini dilematis eksistensial seperti itu para kanca. Kalau menurut Erich Fromm seperti itulah. Kita tidak akan sibuk di sana. Kita lanjut kembali, kemudian selanjutnya adalah kita perhatikan diri kita setiap harinya. Berapa lama kita sadar dalam sehari, para kanca? Berapa lama kita menyadari diri kita dalam setiap hari? Berapa jam? Prosentasenya berapa banyak kita sadar dibanding dengan tidak sadarnya? Dan mungkin berbeda-beda, silahkan itu subjektif gitu ya. Akan tetapi sudah dipastikan, saya yakin setiap hari lebih banyak tidak sadarnya para kanca. Kenapa demikian? Karena buktinya karena kita metodologi kita gitu di era sekarang ini adalah metodologi saintifik gitu, artinya AD gitu ya.
yang muncul belakangan gitu. Seberapa banyak sih yang kita ingat dari peristiwa-peristiwa ke belakang? Tidak banyak para kanca. Ini membuktikan bahwasannya kita lebih sering intensitasnya itu lebih banyak dalam keadaan tidak sadar para kanca. Seperti itu. Lalu kemudian kalau kita simak lagi diri kita, ini kita belum masuk ke konteksnya yang sekarang terblow up ini peristiwanya para kanca ya. Lalu kemudian kita alasi dulu gitu ya, kita dasari dulu, pondasikan dulu batin kita. Lalu kemudian selanjutnya adalah seberapa banyak sih persentase kita dalam sehari kita berada di dalam situasi rasional, dalam hal ini ilmiah. Kalau kita perhatikan, ilmiah itu hanya sekian persen saja dalam sehari para kanca. Peristiwa suka dan tidak suka. Kita tidak pernah menganalisa terlebih dahulu lalu kemudian kita suka, tidak. Kalau misalnya ada yang berkata itu bohong para kanca. Kita suka dulu. Suka sesuatu dulu lalu kemudian kita menarasikan, mengerasionalkan sesuatu yang kita sukai. Itu tahapan selanjutnya gitu. Lalu kemudian sayang, cinta gitu. Cinta dulu baru merasionalkan. Oh karena saya cinta sama sesuatu itu karena sesuatu itu gini. Itu narasi itu munculnya belakangan para kanca. Dan menurut kalau bahasa saintifiknya gitu, menurut ilmu neuroscience pun demikian. Jadi emosional dulu yang muncul, baru otak rasional ini mengakomodir keinginan otak emosional ini para kanca. Kita sekarang tahu keputusan moral itu adalah keputusan yang tidak rasional. Berarti bentuknya apa ya di dalam otak kita, Mas? Moral dalam otak manusia itu sama persis dengan keputusan estetis atau politik. Kalau kita melihat gambar itu, dalam waktu 50 nanodetik, kamu bisa bilang gambar itu bagus. 50 nanodetik kamu memutuskan gambar ini bagus. Kalau ditanya, kenapa bagus? Baru cari-cari alasannya. Kalau aku selalu jawab nggak tahu, bagus aja. Ya itu. Tapi orang begitu bilang bagus, kamu ditanya kenapa? Baru Ada otak rasional kita itu mencari alasannya. Jadi tentang moralitas itu, otak rasional kita itu lebih mirip pengacara ketimbang hakim. Otak rasionalitas kita membela keputusan moral kita, gitu ya. Jadi ini adalah post hoc. Rasionalitas itu post hoc. Sudah kejadian kita mencari pembenaran atas keputusan-keputusan atau pendapat moral kita. Otak kita bekerjanya seperti itu, otak rasional. Sementara yang namanya moral itu adalah emosi, tidak rasional. Sekarang mendekati peristiwa klinik dengan metodologi ilmiah, saintifik para kanca. Kenapa demikian? Sama halnya kayak kita mendekati anak-anak gitu. Kita mendekati anak-anak, kemudian kita menggunakan bahasa kita nggak akan masuk para kanca. Nggak akan masuk ke mereka. Jadi kita harus ke mereka, ke anak-anak, lalu kemudian kita dengan menggunakan bahasa anak-anak itu baru akan menjadi satu kesepakatan di sana. Pun demikian, kita membahas peristiwa klinik dengan kapasitas kita yang sekarang serba saintifik, gitu, serba positif, gitu, serba hukum positif. Itu metodenya adalah dengan metode saintifik mau nggak mau, metode ilmiah mau tidak mau, gitu, agar kita terpuaskan para kanca. Baik para kanca, kita lanjutkan kembali bahwasanya tadi kita lanjutkan bahwa emosional itu duluan, rasa suka itu duluan, lalu kemudian dibahasnya, dirasionalkannya itu belakangan para kanca. Bahkan seseorang mengendarai kendaraan, misalnya anggaplah mobil gitu ya, dari perjalanan dari lokasi satu menempuh jarak misalnya berapa 100 km atau 200 km gitu. Lalu tiba-tiba sampai ke tempatnya gitu.
itu dia gitu yang sedang mengendarai itu, dia tidak menggunakan rasionalitasnya para kanca. Bahkan mungkin tidak sadar dia pindah gigi 1, gigi 2 atau yang metik pun belok kanan, belok kiri. Itu tidak dia sadari. Semuanya bergerak tanpa disadari tapi nyampe. Lalu kemudian ketika ditanya, ketika ditanya, tadi gimana perjalanannya gitu. Oh gini. Pas tanjakan itu. Di sana baru ada narasi para kanca. Di sana baru ada peristiwa merasionalkan. Tapi bahwasannya ketidaksadarannya lah yang membawa dia sampai ke titik lokasi. Seperti itu para kanca. Kalau kita perhatikan diri kita gitu. Lalu selanjutnya itu kita keep lagi, kita pondasikan lagi hal yang lain. Kita kasih pondasi lagi sebelum kita masuk ke kasus kesurupan Vina-nya gitu. 2 hal lagi yaitu kuasa dan tidak kuasa para kanca. Oke, kita mempunyai kuasa untuk mengangkat tangan kita, untuk menengokkan kepala kita, gitu, untuk berjalan. Kita memiliki kuasa itu, tapi seberapa persen gitu dalam setiap harinya kita memiliki kuasa atas diri kita? Sadar tidak kalau kita tidak punya kuasa untuk menggerakkan darah kita? Sadar tidak kalau kita tidak memiliki kuasa untuk mencerna makanan yang ada dalam perut kita? Sadar atau tidak kalau kita tidak pernah memiliki kuasa untuk mengedipkan mata kita setiap saat dengan kuasa kita? Sadar atau tidak kita tidak pernah memiliki kuasa atas jantung yang berdetak? Berapa persen kuasa kita para kanca? Jadi artinya kuasa yang tadi itu adalah adik dari ketidakkuasaan. Dan ketidakkuasaan ini baru dilabeli ketika kita memiliki kuasa para kanca. Meskipun kuasa ini adalah adik dari ketidakkuasaan. Mudah-mudahan para kanca paham. Lalu, apakah kita memiliki kuasa atas alis yang tumbuh cuman segini? Apakah kita memiliki kuasa atas rambut yang terus memanjangkan rambut kita? Tidak para kanca. Kuku kita memanjang? Tidak. Jadi dalam sehari-hari sangat sedikit sekali menggunakan kuasa kita para kanca. Jadi sebagian besar adalah abang kita. Dalam hal ini ketidakkuasaan kita yang menggerakkan semua ini bergerak gitu. Tidak kuasa gitu. Lalu ketika mungkin di dalam kuasa kita, di dalam sadar kita pengennya sehat terus gitu. Akan tetapi kita tidak tahu bahwa tubuh kita itu butuh sakit. Seperti itu para kanca. Untuk apa? Hanya ketidakkuasaan, hanya ketidaksadaran yang tahu. Seperti itu para kanca. Dan ketika kita tidak rukun dengan ketidakkuasaan kita, ada yang kuasa yang lain. Ketika kita tidak rukun dengan ketidaksadaran kita, maka disitulah kita akan kecewa, tidak puas. Akan tetapi ketika kita rukun dan menerima itu sebagai sebuah entitas, bahwa tidak sadar itu adalah sebuah kesadaran yang lebih tua daripada kesadaran kita. Ketidakkuasaan kita adalah sebuah kuasa yang lebih besar daripada kita. Itu maka kita akan kita akan sadar karena kita rukun, kita menyadari itu. Lagi-lagi disclaimer bahwasanya bukan berarti
misteri timur bumi atau saya mengajak untuk menjadi mindsetnya klinik, tidak para kanca. Nah, lalu kemudian kita balik lagi ke peristiwa klinik dan ilmiah para kanca. Bukan berarti saya memprovokasi para kanca untuk memilih metodologi klinik, tidak para kanca. Bahkan ilmiah hadir pun itu di luar kesadaran kita, berarti kehendak ketidaksadaran, berarti kehendak bawah sadar. Karena ilmiah itu kan kalau kita pelajari sejarahnya itu berangkat dari era Renaissance, kemudian memberontak pada satu kekuatan besar gitu, lalu kemudian dengan semuanya ilmiah itu disajikan, filsuf bermunculan gitu dari sisi filsafat, dari sisi segala macam, sehingga scientific sekarang meledak dan muncul ke permukaan para kanca. Lalu apakah dulu sebelum ada ilmiah berantakan hidupnya? Tidak juga. Buktinya kita evolusinya sampai sekarang. Berarti dulu ketika ilmiah belum ada pun baik-baik saja para kanca. Buktinya sampai sekarang anak cucunya masih hidup dan bisa munculin metodologi yang baru, yaitu ilmiah atau objektif, seperti itu para kanca. Nah, itu pun peristiwa ilmiah pun itu adalah digerakkan oleh sesuatu di bawah sadar. Tiba-tiba si ini muncul, tiba-tiba tokoh ini muncul, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, semuanya serba tiba-tiba, dan kesadaran hanya mengamati para kanca. Lalu apakah mindset kita harus berubah menjadi klinik? Tidak para kanca. Di sini butuh sebuah kebijaksanaan untuk merukuni peristiwa ketidakilmiahan ini, untuk merukuni ketidakkuasaan kita yang bisa jadi itu adalah sebuah kekuasaan yang sangat besar sekali. Lalu kemudian merukuni ketiadaan, artinya di luar kuasa kita, bahwa yang sesuatu yang kita anggap tidak ada. Karena kan kalau pendekatannya ilmiah atau metodologi, bahwa semuanya itu harus ada gitu. Lalu kemudian filsafat menyebutnya sebagai being. Disiplin ilmunya kalau nggak salah ontologi gitu. Ya, klasifikasi filsafatnya. Seperti itu para kanca. Lalu kemudian dijejali dengan epistemologi gitu. Supaya tahu, lalu semuanya ketika disajikan, semua secara objektif menyatakan ya betul bahwa ini warnanya hijau, bahwa ini warnanya merah, bahwa ini warnanya. Padahal seseorang dalam kondisi tertentu melihat warna hijau itu tidak selalu hijau para kanca. Bisa menjadi langit aja bisa berwarna orange ketika seseorang dalam keadaan depresi. Seperti itu para kanca. Jalan tidak rata ketika seseorang dalam keadaan stres gitu. Terasa tidak rata. Dan itu adalah abang kita. Itu adalah sebuah peristiwa abang kita, metodologi abang kita yang kemudian dilabeli sebagai klinik para kanca. Akan tetapi semua peristiwa ilmiah berangkat dari sana. Semua peristiwa sadar berangkat dari sana, dari bawah sadar. Semua peristiwa eksis atau ada berangkat dari tidak ada. Seperti itu para kanca. Jadi yang diinginkan di sini adalah bukan mengubah metodologi mindset kita yang sekarang udah modern, butuh ilmiah, kemudian kemudian kita pindah lagi ke metodologi klinik seperti dulu gitu. Tidak sedemikian, akan tetapi lebih kepada merukuni. Seperti itu para kanca. Dan lalu kalau sekarang kita sadari gitu, apakah ilmiah itu logik? Belum tentu para kanca.
Apakah scientific itu logik? Belum tentu para kanca. Karena apa? Karena peristiwa logik dan peristiwa saintifik itu adalah subjektif. Kenapa demikian? Enggak lah, saintifik itu kan objektif gitu. Semuanya sama gitu, 1 tambah 1 ya semua 2 gitu. Sekarang kalau saya tanya, berapa banyak manusia di muka bumi ini yang mengerti kinerja lampu bohlam? Hanya sedikit sekali para kanca. Berapa banyak orang di muka bumi ini yang mengerti kinerja mikrofon? Sangat sedikit sekali. Maksudnya kinerja mikrofon itu ini masuk ke sini kemudian dihantarkan oleh ini sehingga mampu menangkap suara kemudian ditransmisikan ke sini. Sangat sedikit sekali, saya yakin. Berarti orang yang tidak mampu menalar kinerja mikrofon maupun kinerja bohlam maupun kinerja kamera, televisi, segala macam, itu berarti sebetulnya dirinya itu menganggap hal itu tuh tidak logik. Akan tetapi karena itu berfungsi maka digunakan saja. Seperti itu para kanca. Kalau ditanya logik atau tidak logik, tidak logik. Kok bisa ya mikrofon ini suara kita jadi keras? Kok bisa ya tadinya gelap ketika dipasangin lampu, dinyalain listriknya kok jadi terang? Itu tidak logik para kanca. Jadi tidak ada bedanya dengan peristiwa kakaknya, peristiwa klinik. Akan tetapi kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa ilmiah maupun peristiwa klinik itu para kanca. Mudah-mudahan sampai sini sudah mulai paham para kanca. Ketika kita tidak memahami peristiwa yang terjadi di sebuah mikrofon dan bisa membesarkan suara kita melalui speaker, melalui kabel segala macam, kita tidak paham, akan tetapi kita bisa memfungsikannya, itu sudah cukup bagi kita para kanca. Akan tetapi kalau kita tanya ini logik nggak? Nggak logik bagi saya yang tidak memahami peristiwa mikrofon itu, peristiwa yang terjadi di mikrofon itu. Akan tetapi ahli elektronik atau segala macam bagi dia logik. Kenapa? Karena dioda ini kan diodanya menahan arus listrik dari sini kemudian ketemu sama transistor akan ketemu, bagi mereka logik. Tapi bagi saya yang tidak paham itu tidak logik. Akan tetapi ya sudahlah. Nah, ya sudahlah itulah kunci dari semuanya. Kenapa kita bertahan dalam peristiwa evolusi yang entah berapa miliar tahun yang lalu sampai detik ini. Peristiwa ya sudahlah, kemudian peristiwa memanfaatkan sesuatu itulah yang mampu membuat spesies manusia bisa bertahan. Akan tetapi untuk logik hanya sedikit sekali yang kita mampu menyentuhnya. Nah, di sanalah kemudian ada semacam batas para kanca antara ketidaksadaran dan sadar, itu ada batas. Lalu kemudian logik dan tidak logik, di sana ada batas yang masing-masing orang berbeda kapasitasnya. Kemudian berikutnya antara ada dan tiada, itu pun ada batasnya di sana. Dan lalu ketika dulu belum ada ilmiah gitu, gimana dong biar mengobjektifkan gitu, biar mengobjektifkan ini gitu. Sebetulnya tidak ada bedanya dengan metodologi sekarang juga gitu para kanca. Ya sekarang gitu, semua orang tidak boleh asal ngomong gitu. Yang boleh ngomong adalah orang-orang yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kapasitasnya membahas perihal A, B, dan C, atau perihal kasus kayak sekarang gitu, hukum Vina dan Eki gitu. Teritunya Vina dan Eki, kemudian muncul saksi ini. Tidak semua orang boleh ngomong karena ini menggunakan metodologi scientific investigation, konon seperti itu yang sering kita dengar gitu. Lalu kalau misalnya orang dulu gimana itunya gitu?
Karena kan orang dulu tidak ada otoritas itu, otoritas ini. Nah, di sini, di timur bumi atau di kita gitu, disinilah makanya ada istilah kasta. Dan itu fungsinya untuk ini para kanca. Jadi kasta itu bukan mengelompokkan masyarakat yang atas dan yang bawah, tidak. Tapi fungsinya adalah untuk memilah kecenderungan seseorang gitu loh. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Kamu mau milih apa? Arahnya ke sini, arahnya ke sini gitu. Nah, ketika sudah di pemangku itu, maka itu yang hebatnya orang kita terdahulu itu percaya, karena memang metodologi klinik itu adalah metodologi berbasis keyakinan para kanca. Kenapa? Apakah orang dulu bodoh? Tidak. Buktinya keturunannya sampai sekarang bisa survive. Kalau bodoh mungkin seperti mamut yang sekarang udah nggak ada, nggak bisa ikut lagi evolusi gitu. Atau seperti apa? Misalnya hewan yang sekarang sudah tidak ada, dinosaurus gitu. Mungkin itu bisa kita kategorikan sebagai bodoh gitu. Kenapa demikian? Karena mereka sudah tidak ikut lagi, tidak bisa ikut lagi gitu. Sudah tidak bisa ikut lagi evolusi kayak kita sekarang. Akan tetapi leluhur kita tentunya pandai, karena sampai sekarang kita masih bisa ikut evolusi. Lalu gimana? Balik lagi ke semula, bahwasanya mereka dengan metodologi keyakinan. Ketika kita sekarang di era ilmiah, era scientific, yakin itu seperti orang bodoh gitu, udah yakin aja. Akan tetapi kalau kita analisis yakin dengan metodologi scientific, bahwa sebetulnya kenapa orang sebelum kita, sebelum menemukan metodologi yang namanya ilmiah atau scientific, sebelumnya sudah menyadari bahwa tahu ada limitnya, sadar ada limitnya, kuasa ada limitnya. Dan untuk menembus limit ini, untuk menembus garis ini ke atasnya, butuh sebuah keyakinan. Kenapa demikian? Karena sadar untuk menembus ke bawah sadar itu sangat sulit para kanca. Dan makanya PR-nya adalah bagaimana caranya kita memasuki bawah sadar dalam keadaan sadar. Bagaimana kita dengan kuasa kita masuk ke dalam ketidakkuasaan kita dengan sadar. Bahwasanya di luar sana ada yang lebih berkuasa atas kita. Dan bagaimana caranya kita dengan kuasa kita memasuki ketidakkuasaan kita dengan sadar. Bagaimana caranya kita sadar saat kita memasuki bawah sadar. Dan kalau kita simak, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang sadar kapan garis antara tidur dan sadar, antara melek atau maksudnya antara bangun dan tidur. Menuju tidur, dari belum tidur ke tidur itu sudah tidak ketahuan di sana. Itu aja sudah sangat sulit menembusnya. Lalu kemudian dari dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur, menuju bangun saja, kita sudah tidak tahu kapan ya tadi bangun. Mimpinya jam berapa ya, tapi tahu-tahu kita bangun. Di situ membuktikan bahwa sesuatu yang bawah sadar itu lebih besar dari sesuatu yang kita sadar. Sesuatu yang di luar kuasa kita itu lebih besar dari kuasa kita. Dan dalam konteks ini, dan dalam konteks kasus Vina dan Eki yang di itu, beserta
krocok-krocoknya beserta hal-hal lainnya itu adalah sesuatu di luar kuasa yang sedang bekerja para kanca. Mudah-mudahan para kanca memahami apa yang saya sampaikan di sini, dan kami misteri timur bumi jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.